Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terkumpul satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi, hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Jaringan komputer menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke sering titik akhir atau tujuan yang diinginkan. Untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan, dibutuhkan perangkat jaringan dan berikut adalah penjelasan mengenai perangkat jaringan. Server, perangkat jaringan komputer merupakan alat atau piranti yang berguna untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer. Salah satu jenis piranti tersebut adalah server. Server adalah sebuah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Biasanya komputer server dibekali dengan spesifikasi tinggi untuk prosesornya seperti RAM 16 dipadukan Intel Xeon. Kegunaan komputer server adalah sebagai penyedia data, informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan melalui jaringan. Semua data tersebut akan dihubungkan lewat sebuah sistem jaringan agar bisa menuju ke komputer klien. Ada baiknya komputer server diletakkan dalam ruangan yang punya sistem pendingin udara untuk mengurangi tingkat panas pada komputer server. Client, computer user, atau client adalah komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Komputer client yang telah terhubung dalam suatu jaringan berfungsi untuk memperoleh informasi atau data dari komputer server. Sistem jaringan antar komputer seperti ini sering kita jumpai di berbagai kehidupan sehari-hari seperti warnet atau laboratorium komputer. Cara kerja jaringan secara umum adalah komputer yang bertindak sebagai klien akan meminta data dari in-computer server dan komputer server akan melayani permintaan data dari komputer klien. Contoh paling mudah adalah kita sebagai pengguna meminta data ketika mengakses situs Google. Kemudian server Google akan merespon permintaan kita dan memberikan data yang kita minta sebelumnya. Switch. Switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi bagian jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Sementara fungsi utamanya switch ini untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke perangkat lain. Namun, kelebihan switch dibandingkan hub adalah switch lebih cerdas dalam membagi sinyal koneksi. Dengan kata lain, switch mampu membuat beberapa komputer mendapatkan kecepatan internet yang setara. Hub akan membagikan kepada seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Prinsip kerja hub ialah dengan cara menyalin sekumpulan data atau paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port. Jika dalam satu ruangan terdapat 5 orang dan hanya ada satu orang yang memiliki sebuah makanan, maka fungsi dari hub adalah membagi makanan yang hanya dimiliki satu orang tersebut ke seluruh orang yang ada di dalam ruangan. Tetapi, kelemahan dari hub adalah tidak mampu membagi paket data makanan jika dalam contoh di atas dengan rata ke setiap port orang jika dalam contoh di atas dengan adil dan rata. Hal itu yang membedakan antara hub dan switch. Jika switch bisa membagi paket data dengan rata. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, start, dan ring. Proses rutin terjadi pada layar ketiga pada osil layar. Belum diketahui juga jika cara kinerja router tersebut hampir sama dengan bridge yang sama-sama meneruskan data. Penggunaan router ini sering digunakan dalam teknologi jaringan berbasis protokol TCP atau IP. Untuk router yang digunakan dalam hal ini sering disebut dengan IP router. Selain itu, router juga bisa digunakan untuk membuat koneksi antara jaringan LAN dengan sebuah layanan telekomunikasi. Telekomunikasi lasted line atau digital subscriber line. Router ini sering disebut dengan akses server. Ada juga router yang menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi jaringan DSL, digital subscriber line. Router ini dinamakan DSL router.
Router biasanya sudah dilengkapi dengan adanya fitur firewall. Router juga memiliki kemampuan untuk memblokir lalu lintas data yang dikirimkan melalui broadcast. Hal itu mencegah terjadinya broadcast storm yang bisa mengakibatkan kinerja jaringan lebih lambat. Wireless card merupakan sebuah perangkat jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. LAN card, seperti halnya dengan perangkat jaringan wireless, LAN card ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. LAN card harus menggunakan kabel agar data dapat sampai ke perangkat lainnya. Pada penggunaan, LAN card ini dapat terkirim melalui media jaringan kabel UTP, biasanya berjenis unsilinet, twisted, pink, UTP, fiber optik, dan lain-lain. Kabel merupakan pengantar arus dari dan ke sebuah perangkat jaringan. Ada banyak jenis kabel yang digunakan ke perangkat jaringan. Adapun kekurangan dari penggunaan kabel tersebut, terutama terkait dengan pemasangan, mobilitas, dan risiko kerusakan, maka perangkat juga tidak dapat terhubung dengan semestinya. Ada beberapa jenis konektor yang biasa terpasang pada perangkat jaringan, di antaranya seperti konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP, konektor BNCT digunakan untuk kabel koaksial, konektor street digunakan untuk kabel fiber optik. Berikut sebuah contoh diagram jaringan komputer yang menunjukkan bagaimana perangkat-perangkat dalam suatu sistem jaringan saling terhubung. Berikut adalah penjelasan lengkap dari tiap komponen dalam gambar tersebut. Pertama, menara tower. Menara ini menerima dan mengirimkan sinyal Ethernet dari penyedia layanan ISP. Biasanya digunakan untuk koneksi nirkabel jarak jauh seperti Wi-Fi outdoor atau internet broadband wireless. Kedua, router menerima koneksi internet dari menara, lalu mendistribusikan koneksi tersebut ke perangkat lain di jaringan, berfungsi juga untuk memberikan alamat IP lokal ke setiap perangkat yang terhubung. Switch berfungsi sebagai penghubung utama dalam jaringan lokal LAN, mendistribusikan koneksi dari router ke berbagai perangkat seperti PC dan server melalui kabel LAN. Keempat, PC1, PC2, PC3, komputer-komputer klien yang menggunakan layanan dari server dan akses internet terhubung ke switch menggunakan kabel. Kelima, server. Server adalah komputer pusat yang menyediakan layanan atau sumber data ke komputer lain di jaringan, bisa berupa file server, database server, mail server, dan lainnya tergantung fungsinya. 6. Access point. Access point menghubungkan perangkat secara nirkabel Wi-Fi, khususnya laptop-laptop dalam gambar. Ini biasanya digunakan di area yang membutuhkan jaringan nirkabel. Ketujuh, laptop. Laptop ini terhubung ke jaringan melalui access point secara nirkabel, bisa mengakses server atau internet, tergantung kebutuhan pengguna. Alur koneksi. 1. Internet masuk dari menara ke router. 2. Router menghubungkan internet ke access point dan switch. 3. Access point menyediakan koneksi Wi-Fi ke laptop. 4. Switch menghubungkan jaringan kabel ke PC dan server. Berikut ini kelebihan dan kelemahan dari perangkat jaringan komputer secara umum dan juga secara spesifik untuk beberapa perangkat utama. Kelebihan. 1. Mempermudah komunikasi dan berbagi data antar perangkat. 2. Efisiensi biaya dan sumber data dengan berbagi printer, file, internet, dan lain-lain. Ketiga, keamanan data dapat dikontrol dengan firewall dan sistem akses. 4. Pemantauan dan pengelolaan lebih mudah menggunakan software manajemen jaringan. Kelima, dukungan terhadap skalabilitas bisa menambah perangkat kapan saja. Kelemahan. 1. Biaya awal yang cukup tinggi, apalagi untuk jaringan besar.
2. Perlu tenaga ahli untuk instalasi, pengaturan, dan pemeliharaan. 3. Risiko keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar, misalnya serangan dari luar. Keempat, ketergantungan pada perangkat utama seperti switch atau router. Kalau rusak, jaringan bisa terganggu. 5. Kompleksitas meningkat seiring bertambahnya jumlah perangkat. Perangkat pendukung jaringan komputer adalah alat-alat tambahan yang tidak secara langsung memproses data jaringan, tapi sangat penting untuk kelancaran, keandalan, dan keamanan jaringan. Berikut adalah beberapa perangkat pendukung jaringan komputer. Pertama, uninterruptible power supply (UPS) menyediakan daya cadangan saat listrik mati agar perangkat jaringan tetap menyala, melindungi dari kerusakan akibat lonjakan listrik. Kedua, rack server rack mount, tempat untuk menata dan menyimpan perangkat jaringan seperti switch, router, dan server agar lebih rapi dan mudah dikelola. Ketiga, cooling fan as ruangan server menjaga suhu perangkat agar tidak overheat, terutama di ruang server yang banyak alatnya. Keempat, kabel management tools, cable ties, ducting, label kabel untuk mengatur kabel agar tidak kusut dan mudah diidentifikasi. Kelima, grounding system, sistem pentanahan untuk mencegah kerusakan akibat petir atau lonjakan listrik. Keenam, tester kabel LAN tester untuk mengecek apakah kabel jaringan sudah terhubung dengan benar dan tidak rusak. 7. Crimping tool, alat untuk memasang konektor RJ45 ke ujung kabel UTP. Kedelapan, punch down tool, alat untuk menyambungkan kabel ke patch panel atau ke soket jaringan di dinding. Kesembilan, patch panel, pusat koneksi kabel yang membuat manajemen jaringan lebih rapi dan fleksibel. Ke-10, monitoring tools software dan hardware untuk memantau performa jaringan seperti penggunaan bandwidth, tip conflict, dan status perangkat. Perangkat jaringan komputer membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia bisnis. Berikut beberapa manfaat utamanya. Pertama, komunikasi yang lancar. Perangkat seperti router, switch, dan access point memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antar perangkat secara efisien, baik melalui kabel maupun nirkabel. Kedua, kolaborasi yang lebih baik. Dalam bisnis, perangkat jaringan memungkinkan tim untuk bekerja bersama dengan berbagi file, dokumen, dan aplikasi secara real-time. Ketiga, penghematan waktu dan biaya. Dengan perangkat seperti firewall dan server, jaringan dapat diatur dengan lebih aman dan terpusat, mengurangi kebutuhan untuk pengelolaan manual yang memakan waktu dan biaya. Keempat, akses data dan internet. Modem dan router memungkinkan akses ke internet untuk keperluan belajar, bekerja, hiburan, dan penelitian. Kelima, keamanan jaringan, firewall, VPN, dan perangkat pengelola lainnya melindungi data dari ancaman luar seperti malware dan serangan siber. Keenam, kemudahan skalabilitas. Perangkat jaringan modern dapat dengan mudah diintegrasikan ke jaringan yang lebih besar tanpa mengganggu operasional yang sudah ada, memungkinkan pengembangan bisnis atau institusi pendidikan. Ketujuh, menghubungkan banyak perangkat. Switch dan hub memungkinkan koneksi beberapa perangkat ke jaringan, mendukung operasional kantor atau rumah yang memiliki banyak perangkat. Kedelapan, manajemen bandwidth yang lebih baik. Router modern dilengkapi dengan fitur pengelolaan bandwidth untuk memastikan perangkat yang berbeda mendapatkan akses internet sesuai kebutuhan.